Jamaah sekalian, azani Allah yakum jami'an, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita pada kesempatan pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tentang sifat salat Nabi, dan pada pertemuan pertama kemarin sudah saya sebutkan beberapa mahalnya, beberapa pokok pembahasan dari apa yang dimaksud dengan sifat salat Nabi di buku kitab-kitab fikih dan telah kita bahas kemarin masih dalam keadaan qiyam keadaan berdiri kemudian bersedekap di mana tangan ketika diangkat seraya mengucapkan Allahu Akbar, yang wajib adalah ucapan lafaz Allahu Akbar imma dia salat sendiri atau dia salat berjamaah menjadi makmum kata-kata Allahu Akbar ini harus jahar harus jahar, minimal bisa terdengar oleh orang yang ada di dekatnya itu batasannya. Nah, kemudian juga mengangkat tangan dengan ada 3 posisi apakah itu sejajar dengan telinga atau di bawah sedikit di ujung jari dengan ujung daun telinga ini, atau berada sejajar dengan pundak. Ini 3 tempat yang semuanya hadisnya sah sahih dan bisa diamalkan. Adapun di atas ini semua tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya. Dan mengangkat tangan ini hukumnya sunnah berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Nah, dan ada sebagian ikhwan juga mengangkat tangan mungkin berdalil dengan sejajar dengan pundak. Tapi namanya yuhadhi mankibaihi, ini harus dengan sejajar, ini maknanya dia harus dekat berhadapan. Jangan jauh ada yang jauh sekali atau cuman di bawah malah. Nah, ini semuanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW Dan ini butuh dengan dalil Begini-begini kalau dijadikan ta'abudiyah maka dia butuh harus dengan ada dalil. Nah, tapi ikhwan sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan kemarin tadi sampai Allahu Akbar, kemudian sedekap sedekap juga sikapnya ketika di dalam keadaan qiyam, dalam qiyam setelah takbiratul ihram ada beberapa tempat kemarin dengan meletakkan tangan di atas telapak tangan dan seperti ini sedikit ke arah pergelangan tangan, atau menggenggam pergelangan tangannya seperti ini, atau di atas sedikit kemudian menggenggam hastanya menggenggam tangannya ke sana, tapi sebagian tangannya berada di telapak tangan yang kiri telapak tangan yang kiri. Adapun sampai di sini memegang tumit ini semua tidak ada dalil yang mendukung untuk membuat itu. Walaupun salatnya sah tidak dikatakan salatnya batal, salatnya sah. Salatnya sah. Kecuali Allahu Akbar tadi Allahul Azim misalnya, ini tidak sah salatnya. Atau dia lupa takbiratul ihram dengan mengeraskan suara, ini juga tidak sah, harus diulang. Kecuali kemarin was-was Bapak Ena ini sering sekali dia ragu-ragu. Nah, ini la yaltafit ilaih, enggak usah dipikirkan, terus saja Jadi was-was yang ragu-ragu karena sering sekali terjadi, ini adalah bisikan minasyaitan, was-was minasyaitan, maka enggak usah dipikirkan, terus saja diluruskan dan dilanjutkan ibadahnya. Nah, kemudian setelah itu sebentar. Baca doa iftitah sebentar, iftitah.
Selanjutnya baca doa istiftah. Ya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunayya qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca, faqultu ya Rasulullah bi ayyi anta wa ummi wa ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul? Qala aqul, ya, bahwa Abi Hurairah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah jika takbir fi shalah sakata hunayyah, ya. Beliau ini diam sebentar, ya. Habis takbir beliau diam sebentar. Qabla an yaqra, sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Jadi habis takbir dia ada jeda, beliau tidak mengeraskan bacaannya maksudnya. Faqultu ya Rasulullah, maka kemudian beliau Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, ya, demi ibu dan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, ara'aita, aku melihat engkau diam antara takbir dan qiraah. Mataqul, apa yang engkau katakan? Diam maksudnya tidak berbicara sama sekali, akan tapi tidak mengeraskan bacaannya, tapi melirihkan. Maka beliau mengatakan, beliau membacakan doa-doa istiftah, ya. Nah, ini banyak riwayat yang menyebutkan doa-doa istiftah ini, ya. Ya, mungkin saya tidak perlu sebutkan semuanya, ya. Bisa karena panjang ya. Tapi yang jelas tidak disyariatkan membaca dua sekaligus, ya, dalam satu rakaat, ya. Tidak boleh menggabung, bukan tidak boleh, ya, tidak disyariatkan, ya. Tidak ada contohnya menggabungkan dua bacaan sekaligus dari doa iftitah. Ya, yang dianjurkan adalah menyelang-nyelinginya, ya. Kadang pakai yang ini, terkadang pakai yang lain, supaya semua hadis ini bisa diamalkan. Tapi menjadikan satu di dalam satu rakaat, maka ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dianjurkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Dan juga tidak memotong-motongnya, ya. Tidak motongnya, ya. Nah, kalau dia bisa baca semuanya, ya. Ya. Nah, ya, kalau dia tidak punya banyak waktu, dia baca yang pendek saja, ya. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, misalnya, ya. Ini juga termasuk yang doa yang pendek. Nah, di sini bahkan atau Allahu akbar alhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Nah, itu juga pendek, ya. Ya. Nah, ini yang singkat, ya. Ini bisa Bapak, saya pikir di kitab murid Ustaz Yazid ada, ya. Itu bisa dilihat, ya. Ada sangat banyak, ya, bahkan sampai di sini dibawakan sampai 9 kalau tidak salah. Sampai 9. Nah. Baik. Oh, bahkan lebih ini, ya. Bahkan lebih. Sampai 12, ya. Sampai 12. Apa yang paling populer yang kalau di kita yang dipotong itu, ya, di kitab-kitab salat ketika kita salat itu. Nah, itu potongan. Kemudian digabungkan ada dua bacaan di sana. Ya, lebih baik dibaca satu aja, ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya, inna sholati wa nusuki sampai selesai, ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini panjang tapi, ya. Tapi yang paling pendek, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang paling populer, ya, bukan paling pendek tapi paling populer di antara ikhwan yang dibaca, ya. Nah. Kemudian selanjutnya membaca ta'awudz, ya. Jadi setelah seseorang dia membaca doa iftitah, kemudian dia membaca
membaca ta'awudz ya. Nah. Dan baca ta'awudz ada beberapa riwayat ya. Dan ada beberapa perkataan ulama. Tapi banyak sekali para ulama berluas-luas ya dengan lafaz dari ucapan ketika ta'awudz ya, ketika salat ya. Walaupun ada beberapa yang warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya, dan ini yang lebih afdal ya. Kita ucapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Atau seperti biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ada sebagian ustaz yang tidak menggunakan ini karena lafaz ini umum ya. Tapi sebenarnya dalilnya cukup bisa dijadikan sandaran, yaitu dari surat Al-Nahl itu ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak meminta fa idza qara'tal qur'an, apabila kalian hendak membaca Quran, maka fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim ya, dari setan yang terkutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka kemudian diikutkan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sah insyaallah taala. Kedua, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Jadi setelah doa iftitah mengucapkan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah. Atau yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini semuanya saya hadisnya jelas ya. Nah, tapi saya tidak bacakan nanti kepanjangan ya. Ya. Atau a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Ya. Kemudian a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim ya. Innahu huwas samiul alim. Wallahu ta'ala alam. Atau asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billah saja. Sebagian ulama a'udzu billah pun sudah mencukupi di dalam lafaz a'udzu billahi minasyaitonir. Tapi yang paling baik ya kita mengikuti apa yang disebutkan Nabi, apakah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada dalilnya Al-Qur'an dari surat An-Nahl, atau dengan a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim ya. Nah, ini banyak dalilnya disebutkan di dalam riwayat Ahmad ya, dalam musnadnya juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kemudian juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Nah, ini juga di riwayat Imam Ahmad juga ya, di riwayat Imam Ahmad. Nah, insyaallah hadisnya sahih untuk yang ini. Nah. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah ya. Setelah itu membaca Al-Fatihah ya. Dalilnya ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab ya. Dan ini ulama sepakat ya bahwa wajib membaca Al-Fatihah. Adapun dari isti'adzah ya, sebagian besar ulama mengatakan dia sunnah saja ya. Sunnah. Begitu juga iftitah ya, sunnah ya, bahkan ada yang tidak mengatakan sama sekali tidak ada ya. Tapi wallahu ta'ala alam, yang saya condong dia adalah hukumnya sunnah. Adapun Al-Fatihah hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka dia wajib mengulang. Imma dia lupa, tidak baca karena lupa misalnya, enggak baca Al-Fatihah, maka dia wajib untuk mengulang salatnya ya. Lupa, enggak disengaja, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi harus diganti diulang salatnya dikarenakan ini bagian dari rukun. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun. Barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah maka dia khidaj ya. Bahkan Nabi mengulangi 3 kali, fahiya khidajun cacat ya. Salatnya cacat ya. Artinya
batal salatnya, harus diulang. Begitu juga bacaan Al-Fatihah, bacaan harus sempurna. Kalau di kesalahannya jali, tidak sah. Siratal ladzina an'amta, ihdinas siratal mustaqim, sad dibaca syirata, shin, tidak sah. Tidak sah. Lebih baik dibaca sin, jangan shin, karena dibaca sirata masih ada riwayat. Riwayat Ibnu Katsir Al-Makki kalau saya tidak salah ya, bacanya si atau zirata. Tapi syirata itu tidak ada riwayatnya. Salatnya tidak sah itu. Baik. Sebagian ulama mengatakan kalau orang yang Al-Fatihahnya tidak sah, dia wajib salatnya bermakmum. Enggak boleh salat sendirian. Kalau Al-Fatihahnya belum jelas, dia salatnya harus bermakmum. Ya, enggak boleh salat sendiri karena enggak sah. Maka wajib bagi kita belajar membaca Al-Fatihah. Jangan sampai kesalahannya kesalahan jali. Ya. Ya, nah. Kemudian di sini juga permasalahan yang ya, dibahas tentang apakah makmum ya, juga membaca salat Al-Fatihah ketika salat jahriyah. Nah, ini juga pendapatnya sangat luas ya, sangat panjang. Ini apa gimana mau dibahas panjang ya? Saya simpulkan sajalah ya, bahwa ada khilaf di sini ya tentang apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah atau tidak. Yang jelas tidak boleh membaca mendahului imam. Ya, imam belum baca Al-Fatihah, dia baca duluan. Oh kan imam diam ya. Kita karena yang mengatakan bahwa wajib tetap membaca Al-Fatihah, dia tetap membaca Al-Fatihah di saat imam diam. Ya, karena ada perintah idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika Al-Quran itu dibacakan, hendaklah kalian mendengarkan, diam dan mendengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Sehingga kalau ada bacaan Al-Quran, dia diam. Tapi tetap terkena kewajiban membaca Al-Fatihah. Karena tadi ya, tidak ada solat jika seorang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kapan bacanya? Ketika imam diam. Ini bagi yang mengatakan tetap makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Kapan imam diam? Ya, yang jelas ketika awal tadi, ya, ketika habis takbir biasanya ini saktul imam, ya, saktahnya imam. Ya. Tapi kita tidak diperkenankan membaca di depan karena dianggap mendahului imam. Terus kapan? Ya, kapan imam diam? Imam diam lagi setelah beliau imam akan sujud, ya, diam. Kemudian takbir, sujud, ruku ya, hendak ruku. Ini dua tempat imam diam. Kemudian ada di tengah-tengah ketika selesai membaca Al-Fatihah, hendak membaca surat. Tapi yang rajih di sini tidak ada dalil ya menunjukkan imam saktah diam saat itu. Ya, jadi sebagian ada mengatakan 3 tempat di awal tadi setelah takbir, kemudian di tengah setelah membaca Al-Fatihah, kemudian di akhir setelah selesai membaca surat. Tapi yang di tengah ini Rasulullah ini tidak lama. Maka yang agak panjang di awal dan di akhir. Tapi di tengah enggak lama, sekedar mengambil nafas kata para ulama ya, sebelum mulai membaca surat atau memikirkan surat apa yang akan dibaca. Nah, kapan ketika kita harus membaca? Ya tadi kalau enggak setelah imam baca Al-Fatihah atau setelah membaca surat. Nah, kalau tidak dapat keburu ruku, ya sudah. Apa yang kita dapat, maka silakan kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita telah dapat. Karena nanti terkena lagi kalau antum tetap mau membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, terkena lagi larangan untuk tidak mengakhirkan dari gerakan imam. Sudah masuk ke rukun selanjutnya, antum harus ikut, nggak boleh ketinggalan dari rukun yang berikutnya. Ini sebuah taklifun bima la yutaq kalau istilah fikihnya, pembebanan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, di luar batas kemampuan. Ya.
Kalau kecuali kalau dia pahami si imam ini biasanya cepat, nggak ada saktahnya, ya, nggak ada saktahnya. Kemudian suratnya pasti pendek-pendek ya, kulhu misalnya pendek cepat. Jadi terpaksa bagaimana kalau kondisinya seperti ini, kata para ulama, ya dia baca mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam satu persatu. Nah, itu kalau dia sudah menduga ya bahwa si imam ini biasanya bacanya cepat, nggak ada saktahnya, suratnya pendek, atau saktahnya pendek, suratnya pendek, maka dia membaca surat Al-Fatihah ini bersama dengan imam. Imam baca satu ayat, dia baca imam satu ayat, terus seperti itu. Dan ini tidak mengapa di mazhab Syafi'i pun, jika dalam kondisi seperti ini sebagian dari mereka mengatakan tidak mengapa, Allah Ta'ala alam. Maka bagi yang tidak mengatakan bahwa ketika dibacaan Quran kita harus diam, tidak ada kewajiban bagi kita lagi untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan sebagian mengatakan Ibnu Abbas kalau saya tidak salah, wah ahmak, kata ada orang baca kok kita baca juga, ngapain gitu ya. Orang baca harusnya dengerin, malah sibuk ikut baca juga. Ibnu Abbas sempat mengatakan itu ahmak, itu orang bodoh itu katanya. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ini khilaf di antara para ulama. Saya pribadi lebih condong untuk tidak membaca saat ini, tidak membaca Al-Fatihah. Maka bagi yang baca Al-Fatihah dan ini juga khilaf di antara para ulama, silakan mengikuti tempat-tempat tadi untuk membaca Al-Fatihah ya. Wallahu ta'ala alam. Ini hukum agak panjang lagi kalau membaca. Yang jelas bahwa jangan sampai melakukan kesalahan jali dalam Al-Fatihah. Ya. Jangan sampai melakukan kesalahan yang jali, yang fatal, ya, yang merubah makna, merubah harokat, ya, menambah atau mengurangi huruf. Ini kesalahan-kesalahan jali. Atau tidak berurutan. Ya. An'amta dibaca an'amta. Iyaka dibaca iyaka, atau iyaka tidak ditekan, itu merubah makna. Itu salatnya tidak sah ya, salatnya tidak sah. Nah. Kemudian juga bacaan amin ya. Amin juga ketika imam baca amin ya, ketika imam baca amin maka fa aminu apabila imam baca, atau ada hadis siapa? Huzaifah kalau tidak saya lupa ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa waladhdallin amin. Kemudian apabila imam amanu fa aminu, jika imam itu mengucapkan amin maka kalian pun mengikuti amin ya. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat maka akan mendapatkan keutamaan dari malaikat ya, dimohonkan ampun dan sebagainya. Lalu bagaimana masalahnya mengucapkan amin? Amin jangan sampai salah diucapkan juga ya ikhwan sekalian, karena ini juga sebagian ulama bahkan kalau salah mengucapkan amin bisa membatalkan solat, karena termasuk perkataan yang di luar perkataan solat ya, di luar perkataan solat. Walaupun doa, tapi doa ketika salah maknanya, berubah maknanya, maka ini dianggap di luar bacaan solat ya. Ada yang mengatakan mengucapkan yang ulama perbolehkan, disebutkan Imam Nawawi cuma dua ya, amin hanya dibaca panjang ya, atau dibaca amin panjang, atau dibaca amin hanya hamzahnya dibaca pendek amin. Tapi yang paling tepat yang dibaca panjang amin, ini paling tepat. Adapun yang baca amin, mimnya ditasydid, ini tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan amin ini membatalkan sholat ya. Ada yang diperselisihkan. Atau amin ya, pendek, nunnya, ya-nya dibuang. Ini juga bisa membatalkan sholat. Tidak diperbolehkan, nunnya dibuang ya. Atau amin, nah ini lebih salah lagi ya.
amin. Nah, pokoknya semua bacaan yang keluar itu bukan sebagian, bahkan seluruhnya tidak diperbolehkan. Hanya saja ada yang dianggap membatalkan sholat, diperselisihkan ya. Ada yang dianggap membatalkan sholat, ada yang diperselisihkan ya, apakah membatalkan sholat atau tidak. Yang rajih bisa tetap membatalkan sholat. Hanya perkataan amin. Jadi jangan berhati-hati ya, jangan amin. Dan ucapkan tidak boleh mendahului imam. Amin tidak boleh mendahului imam. Kecuali kita duga imam itu seharusnya dia sudah baca amin, tapi dia terlambat. Tidak seperti biasa. Nah ini masih diperbolehkan ya. Waladdallin. Aminnya telat ya imamnya. Biasanya tidak telat. Kita udah keburu amin. Maka ini insya Allah bukan termasuk orang yang mencuri ya, mencuri salat dengan mendahului imam. Nah. Allah Ta'ala. Nah. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang bismillah ya. Apakah bismillah itu dizaharkan atau tidak ya. Ini juga permasalahan yang seringkali kita lihat kita dengarkan di antara para kaum muslimin terutama ya. Tapi permasalahan ini kembali kepada riwayat sebenarnya ya. Bagi yang bismillah ini bagian dari Al-Fatihah, maka dia baca. Tapi bagi riwayat yang tidak membaca bismillah, maka dia tidak menjadikan dia bagian dari surat Al-Fatihah sehingga dia tidak baca. Tapi yang baca dengan bismillah terjadi khilaf lagi ya. Apakah dijaharkan juga atau tidak ya, ketika di salat-salat sirriyah ya. Apakah bismillah dibaca tapi tidak dikeraskan atau dibaca tapi dilirihkan. Nah, ini juga terjadi perbedaan di kalangan ulama ya. Ya, walau ta'ala alam yang memang di situ disebutkan dan banyak diurayatkan oleh sahabat dan juga tabi'in. Di sini ada riwayat-riwayat disebutkan bahwa mereka tidak pernah mendengar Nabi atau jarang Nabi membaca dengan bismillah. Nabi membaca dengan bismillah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, untuk masalah ini. Mungkin nanti silakan yang ingin ditanyakan. Adapun setelahnya baca surat, pembahasannya lebih panjang lagi, tapi saya rasa yang jelas ketika membaca surat-surat di dalam sholat, maka yang sesuai sunnah surat-surat itu dibaca ayat per ayat. Begitu juga Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, hendaklah surat-surat itu dibaca ya, minimal yang pertama, di rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada di rakaat kedua. Kemudian bukan kebiasaan Nabi membaca surat-surat dalam sholat dengan membaca potongan-potongan ayat. Ini yang kita sering ya didengar. Nabi tidak terbiasa setiap sholatnya membaca potongan-potongan ayat, tapi membaca satu surat. Makanya beliau hanya membaca surat-surat mufassal ketika sholat. Jarang membaca surat yang panjang-panjang. Surat mufassal 50 ayat, kemudian 20 ayat, 30 ayat sampai seterusnya. Terkadang beliau membaca berapa potongan surat, diriwayatkan ya, di beberapa riwayat beliau membaca di akhir Al-Baqarah dan sebagainya. Tapi bukan kebiasaan beliau. Begitu juga menjadikan satu surat dibagi menjadi dua dalam sholat. Misalnya sholatnya 2 rakaat. Ya 2 rakaat dan 4 rakaat, tapi kan yang dijaharkan 2 rakaat ya. Nabi bukan kebiasaan Nabi juga memotong membagi 2. Kadang-kadang saja. Ini juga harus dipikirkan ya. Lebih baik dia baca surat tidak usah panjang-panjang, tapi selesai satu surat sampai selesai. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah dan kebiasaan Nabi. Adapun potongan-potongan ayat beliau sesekali saja ya. Hanya sesekali saja, jarang terus membaca seperti itu dengan potongan ayat. Nah, begitu juga mengulang-ulang surat ya. Ini juga tidak ditemukan ya kebiasaan seperti ini ya. Kalaupun kita temukan itu hanya mauquf ya, sampai kepada para sahabat ya. Nabi pernah mengulang
fa in yu'adzibuka fa innahu ibaduk. Ya, ada riwayat yang menyebutkan Nabi mengulang-ulang ayat tersebut yang diucapkan oleh siapa? Nabi Isa. Tapi riwayat ini tidak sah. Ya, riwayat ini tidak sah. Ya, maka tidak ada nas yang sharih yang jelas bahwa Nabi mengulang-ulang satu ayat dalam beberapa rakaat atau dalam sholatnya. Allah taala alam. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Mana dulu? Pada saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar itu bersamaan dengan mengangkat tangan atau takbir dulu baru? Oh iya, gitu. Iya. Sekalian dulu, antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya kita nemuin imam yang Al-Fatihahnya rusak gitu. Al-Fatihahnya rusak ya. Terus itu batal imam. Batal semuanya sih. Iya, batal semua. Ya, ngulang. Jangan bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak. Al-Fatihah rusak. Sering, bukan sering banget, ya betul. Banyak. Makanya para imam ini bertakwalah pada Allah dengan surat Al-Fatihah ya. Dia belajarlah dengan sedikit berusaha keras. Kecuali dia memang punya cacat di lisannya, ini tidak dibebankan terhadap yang dia tidak mampu. Terkadang yang jadi masalah itu bukan dia tidak bisa baca, tapi dia model-modelin bacanya. Sebenarnya kalau dibaca biasa saja tidak salah sebenarnya itu, ya tidak salah. Nggak bisa shot ya sah saja. To juga sesalah-salahnya cuman dimonyongkan to. Nah, ini tidak sampai lahan jali ya. Ya walaupun masih kedengaran, ini masih bisa dimaafkan. Di orang Indonesia susah ngomong to itu bawaannya maju terus, harus latihan mulutnya. Ya. Tapi kalau ain ya, an'amta kalau cuman ke hidung an'amta, masih sah bacanya. Tapi kalau menjadi hamzah karena sifat zatiyah itu. Sifat zatiyahnya dia makhrajnya berbeda dengan hamzah. Kalau sifat zatiyah dia keluar dari makna dari hurufnya, itu berarti udah bukan huruf itu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kalau ada tambahan misalkan ada gunah sedikit tapi sifat zatiyahnya masih ada, ya tidak apa-apa lah. Jangan sampai hilang sifat zatiyahnya. Tapi tidak ada ini yang repot. Batal. Cukup keras para ulama soal ini. Makanya belajar baca Al-Fatihah dengan baik, benar. Sama surat pendek kan dia sunnah hukumnya. Tapi Al-Fatihah hukumnya wajib, rukun. Tidak boleh sampai salah. Kita semuanya belajar ya ikhwan. Antum kalau salat sendiri juga sama, apalagi ya. Nah, di sini kan ada belajar tahsin, belajar baca Al-Fatihah aja minimal ya. Nah, padahal apa lagi tadi? Bapak belum ya? Oh, takbir, soal takbir tadi. Jadi ada beberapa cara ya ketika takbir itu. Yang jelas tidak boleh mendahului atau membelakangi. Allahu Akbar. Bukan itu maksudnya. Atau takut didahului sama makmum, misal jadi imam ya, takbir dulu, Allahu Akbar. Apalagi Allahu Akbar baru takbir, nah ini juga jelas salah. Tapi apa kalau enggak sedikit di depannya atau bagian belakangnya di akhirnya atau berbarengan? Misalkan angkat tangannya dulu, Allahu Akbar, tapi Allah penutupnya bareng. Tapi dia angkat tangan duluan, tapi pas Allahu Akbarnya berbarengan. Allahu Akbar, boleh. Atau dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu, tapi pas selesai mengucapkan tetap bersamaan. Nah, ini yang tidak mengapa. Atau sama-sama Allahu Akbar. Nah, ini yang diperbolehkan. Adapun yang lain itu minimal dia makruh hukumnya jatuhnya, mendahului. Jangan sampai takut, misalnya jadi imam ya, jadi imam kemudian dia takut nanti kalau ini didahului sama makmum ya, dia gerak duluan. Sama juga ketika takbir intikal ya, sujud dulu, selesai sempurna sujudnya baru bilang Allahu Akbar, udah sujud Allahu Akbar. Ini bukan tuntutan, maksudnya seperti itu ya. Tapi yang dimaksud berbarengan atau tadi ya,
tetap di akhirnya itu tetap di ujungnya jangan sampai terpisah. Contohnya pas dia bergerak terlebih dahulu tapi pas Allahu Akbarnya bareng ketika sujud misalnya. Ya, ketika sujudnya tetap bareng. Tapi jangan sujud dulu baru Allahu Akbar. Alasannya supaya tidak didahului oleh makmum. Nah, ini butuh pada dalil ya, butuh pada dalil. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang apa lagi? Silakan. Nah. Terima kasih Ustadz. Ya. Kemarin yang pandangan mata itu ternyata tidak ada yang soheh ya. Pandangan mata ke apa nih? Tempat sujud. Nah, kalau dengan memejamkan mata apakah dilarang gitu? Malah dilarang memejamkan mata. Iya. Kecuali ada yang mengganggu dia di depannya dia memejamkan mata. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, kalau pandangan mata ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih dalil dari Nabi SAW. Yang ada hanya para tabi'in dan imam-imam. Dan sebagian imam-imam menganggap bahwa dengan melihat ke tempat sujud itu lebih aksya, lebih aslam wa aksya kata mereka ya, lebih selamat dan lebih khusyuk. Ya, itu saja. Dan memang kalau kelihatan sujud lebih khusyuk karena lebih menundukkan jiwa ya. Orang menunduk itu ya, melambangkan ketundukan dan kepasrahan. Tapi dalil dari Nabi tidak ada yang sahih ya. Itu hanya ijtihad para tabi'in dan para imam-imam kita. Nah. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Silakan Pak. Ya. Tidak pakai apa? Oh ya. Ya tadi itu Pak dalilnya. Taklif bima la yutok la yuhal mustahil ya. Yuhal. Jadi ada kaidah di fikih membebankan sesuatu kepada hal yang tidak mungkin. Maka itu pasti batal hukumnya. Bapak datang terlambat sudah ruku atau menjelang ruku kalau masih dapat dia baca apa yang dia dapat. Tapi kalau sudah tidak dapat dia sudah bergerak ruku, itu membebani seorang harus baca Al-Fatihah di hal yang nggak mungkin. Maka hukum itu gugur. Kita nggak kena beban untuk baca Al-Fatihah di suatu hal yang tidak memungkinkan. Dapat, tapi tetap dapat. Berdasarkan pendapat yang saya ikuti ya, karena ada pendapat yang lain dia harus sempurna Al-Fatihah itu, kalau enggak dia tidak dapat. Ya walau pendapat jumhur dia tetap dapat. Ada dua pendapat di masalah itu. Iya, yang wajib dan tidak. Nah, itu kembali lagi kepada dia wajib apa tidak Al-Fatihah itu. Nah, bagi makmum ya, bagi makmum. Nah, kalau dibahas panjang ya, kenapa mereka mewajibkan apa? Waktunya tidak cukup. Silakan Bapak mungkin teliti ya, dengan lebih jauh ya. Dan itu butuh waktu itu. Nah, silakan yang lain ya, silakan Pak. Mengenai bacaan Al-Fatihah. Di akhir itu di tempat saya ada yang bacaannya itu walat laknya itu agak dipanjangin gitu. Itu masih Lanya dipanjangin gimana maksudnya? Walat gitu. Oh tamtid itu istilahnya ya, tamtid ya, ketika memanjangkan ketika ada sukun huruf selanjutnya nggak boleh itu Pak, menambah huruf mat ya, menambah panjang jadi setiap Nggak sah itu. nggak sah ya, itu namanya tahrif ya, tahan jali tahrif itu dengan ziyadat tahrif bi ziyadatil huruf ya, bi ziyadatil harfin ya, merubah-rubah dengan menambah huruf disadari atau tidak ya, itu tamtid ya, ketika ketemu sukun atau hamzah dia panjang-panjangin padahal itu bukan mat ya, bukan mat lazim atau walam ya, walam kepanjangan ya itu enggak, tambahan itu jadi mat, tamtid namanya enggak boleh. Nah, itu keras ya para ulama soal itu, baca-baca seperti itu, gunnah dipanjangin seperti juga, atau ikhfa yang digetarkan ya. Begitu juga huruf ra yang dihasromahkan itu baca, bisa lihat di perkataan Imam Jazari ketika. Jadi baca biasa aja.
baca biasa aja dulu. Nah, apa lagi silakan Bapak sekalian. Sama itu. Enggak boleh juga, enggak boleh. Ziyadatul huruf, ziyadatul harfin, tahrif dengan menambah huruf. Nah. Nggak sadar ya. Ya, itu yang jadi masalah irama. Jadi dia tahsinul saut ya, bukan tahsinul tilawah, tahsinul saut, membaguskan suara bukan membaguskan bacaan. Beda ya. Kalau bagusin suara enggak perlu ada ilmu tajwid, Pak. Tapi ilmu taghani, ilmu maqamat, ilmu belajar lagu. Nah, ada ilmu tajwid tuh. Karena lagu pasti kalau berlebihan akan merusak tajwid. Susah itu lagu tuh, karena dia enak didengar. Kalau tajwid terkadang enggak enak didengar di telinga kita ya. Ya, terkadang selera masing-masing berbeda. Nah, ada lagi, Pak. Silakan, Pak. Itu belum. Oh, ini makmum ya. Nah, jadi kembali kepada kewajiban kepada mengikuti imam. Ya. Nah, ikuti imam. Dan tidak ada dalil yang sharih soal itu masalahnya. Ya. Maka ada yang membalikan ke dalil umum, yaitu mengikuti imam. Kalau imamnya tawaruk, imam tawaruk, walaupun kita belum selesai karena masbuk, ya kita ikut tawaruk. Ada yang mengatakan tidak, kewajiban kita mengikuti imam hanya kepada gerakan saja, cepat atau lambatnya saja. Jangan sampai kita terlambat mengikuti imam atau lebih cepat daripada imam. Itu kewajiban perintah untuk mengikuti imam. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti hanya gerakan-gerakan yang zahir saja, yang terlihat sama dia. Maka mungkin yang mengatakan mengikuti gerakan imam ketika dia tasyahud akhir dengan tawaruk, walaupun dia masbuk ya, karena dia berpendapat bahwa mengikuti imam ya, kemudian gerakan-gerakan yang zahir, yaitu zahir terlihat sama dia gitu kan. Kalau yang nggak terlihat mungkin jarinya digerakin apa enggak terlihat, kita harus ikutin juga. Maka mereka tawaruk mengikuti imam. Tapi yang mengatakan itu tidak, mengikuti hanya cepatnya saja, cepat lambatnya saja, maka dia tidak lebih menganggap kita tidak tawaruk. Karena lebih cocok, karena kita akan bangkit lagi. Kalau tawaruk itu sudah selesai. Kalau mazhab Imam Syafi'i, tandanya dia nggak akan bangun lagi, makanya duduknya tidak dalam keadaan siap seperti iftirash. Jadi tetap iftirash, dia bangkit. Wallahu ta'ala alam, di masalah-masalah inilah kenapa ada perbedaan di kalangan ulama. Dalilnya sama, tapi istidlalnya, istimbatnya itu berbeda. Kesimpulan hukumnya tidak sama. Dan itu memang sebagai sebuah ruang yang Allah dan Rasulnya berikan, kemudahan bagi kita, bukan jadi kesulitan, jadi bingung, enggak, kemudahan bagi kita. Kalau seandainya semua sudah dipatenkan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan semakin bingung lagi. Karena ada yang bisa jadi berubah di setiap zaman, dan mudah bagi orang, sulit bagi orang lain. Jadi itu, keluasan itu adalah kemudahan bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala. Kalau masih sebentar jaraknya secara uruf ya, secara bahasa kita itu masih belum terlambat jauh ya, maka ini tidak mengapa. Tapi sebaiknya tidak dianjurkan, Pak ya, terutama di sholat 5 waktu memang kita tidak dianjurkan berdoa yang panjang ya, berdoa yang panjang. Begitu juga imam sebaiknya dia tidak berdoa panjang, doa-doa untuk diri dia pribadi ya, bukan bacaan sholatnya. Ini tidak dianjurkan dia untuk baca di sholat 5 waktu panjang-panjang, karena akan mengganggu
jamaah ya, yang mungkin ada kesibukan yang lain, ada hajat yang lain. Ya. Oleh karena itu kita jangan baca panjang-panjang. Ya. Bagus baca doa, tapi tidak sesuai waktu dan tempatnya ya. Nah. Walaupun kalau terlambat sedikit tidak apa-apa Pak. Begitu juga terlambat gerakan imam. Imam sudah ruku kita masih berdiri. Ya, tadi Al-Fatihahnya kurang sedikit. Kemudian kalau usahakan jangan sampai imam sudah bangkit lagi masuk ke rakaat selanjutnya. Nah ini yang kena larangan. Ini yang kena larangan. Nah, tapi kalau terlambat sedikit masuk ke rukun selanjutnya maka tidak apa-apa. Masih diberikan kemudahan ya. Di situ keringanan. Insyaallah Taala. Nah. Baca apanya Pak? Al-Fatihah ya. Ya sudah Pak, kalau tidak dapat yang apa kita dapat itu aja. Memang muskilah ya, membaca Al-Fatihah itu membingungkan jadinya. Ya, maka saya lebih condong tidak baca Al-Fatihah. Nah. Iya, ribet banget. Nah. Ya, silakan Pak. Bagaimana kita menilai bahwa itu imam itu bacaannya dan kita takbir terhadap imam kalau artinya mengikuti apa yang sudah dibacakan imam merasa kita imamnya sudah betul misalkan, tapi di sisi yang lain ada orang yang merasa oh ini betul bagaimana itu membatalkan imam sehingga seluruh sholatnya. Jadi kesalahan jali itu ya, kesalahan yang diketahui oleh orang yang mengerti bahasa Arab ya, dan juga ahli-ahli qiraat tentunya ya, yang mengerti tajwid ya, mengerti bahasa Arab, mengerti tajwid. Kalau kita bilang itu benar, ya kita ngerti bahasa Arab enggak, itu masalahnya. Begitu juga mengatakan itu salah, tahu tajwid enggak ya. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab tapi tahu tajwidnya, ini harusnya panjang ya. Berarti kan ada landasannya. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu, nah ini tidak bisa dijadikan ukuran dasar jadi pegangan benar salahnya. Harus kepada orang yang tahu bahasa Arab atau dia tahu tentang tajwid. Nah, itu yang bisa menentukan lahan jali namanya. Adapun kalau lahan khafi ini memang kesalahan yang hanya diketahui orang-orang yang ahli di bidang tajwid. Kesalahannya lebih halus lagi. Tapi kalau tadi amta dengan amta itu dia baca amta sama ini. Orang yang nggak tahu tajwid tapi tahu bahasa Arab tahu ini salah. Bahkan nggak tahu bahasa Arab aja tahu itu dia ucapkan huruf bukan huruf ain itu. Ini jali banget berarti itu. Bukan jali lagi, jali banget. Jelas banget itu kesalahan. Maka wajib pilih imam yang bagus Al-Fatihahnya. Ulang sholat lagi. Iya. Kita berjamaah. Kalau bisa sama istri ya, kalau sama keluarga, kalau enggak. Ya, kalau enggak dapat jamaah di masjid, ya jamaah di rumah. Kecuali di masjid kita yakin ada orang lain yang akan datang, kita jamaah di masjid. Kalau enggak jamaah di rumah. Ke alisan misal, wah ini kayaknya alisan kalau saya terlambat enggak dapat sholat, enggak ada orang lagi yang sholat, ya udah sholat di rumah. Sholat di rumah sama keluarga. Nah. Ya, kalau laki-laki di masjid. Tapi kan enggak ini Pak. Kebenturnya di masjid sendiri apa di masjid apa di rumah berjamaah? Mana yang lebih utama, di masjid sholat sendirian atau di rumah sholat berjamaah? Kalau enggak dapat jamaah di masjid ya. Oh saya ke masjid sholat sendirian atau di rumah sholat berjamaah? Lebih utama mana? Lebih utama dia sholat berjamaah walaupun di rumah. Ya. Walaupun di rumah. Nah. After di rumah.
Afdal di rumah. Bukan perkataan saya ini, ada fatwa Lajnah Daimah dan yang lainnya, ada para ulama. Abdullah bin Mas'ud juga gitu, dia pulang sholat di rumah. Kalau istri lagi tidak ada halangan ya, anak misalnya ada anak yang sudah balik tuh ya, sudah balik sholat di rumah bersama anak. Kalau nggak ada gimana ya sudah, gimana lagi, sholat sendirian, ya, sholat sendirian. Nah, karena ada uzur ya, kecuali bapak sengaja. Nah ini tetap sholat tapi ma'al itsm ya, dengan dosa ya. Karena bapak nggak ada uzur, melambat-lambatkan, udah iqomat masih lambat-lambatin, akhirnya sampai ke masjid sudah selesai, bubar, mau sholat nggak ada orang ya, jamaah nggak ada orang. Nah, bagi yang mengatakan wajib jamaah di masjid, bagi yang tidak, yang dia nggak dosa karena dia nggak mengatakan wajib, sunnah ya, sunnah muakkadah dia jamaah di masjid. Nah. Ya. Ini bukan sifat sholat akhir, udah panjang nih maksudnya. Berimam kalau masuk, saya lebih condong untuk tidak mengikuti pendapat yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Walaupun saya tidak pungkiri ya, ada beberapa pendapat dan ada riwayat dari beberapa imam ya, tapi tidak riwayat yang masyhur. Kalau saya tidak salah tuh dari mazhab Malik atau murid-muridnya saya Muhammad bin Abdul Wahab juga ada yang pernah melakukan itu. Jadi kalau ini selesai, kemudian yang terlambat ini mereka berimam kepada yang sama-sama telat itu ya, soalnya pertanyaannya. Nah ini satu berdiri jadi imam bikin formasi baru gitu ya. Wallahu taala alam, ini butuh pada dalil ya. Karena banyak riwayat seperti itu yang terlambat tidak disebutkan. Ya, mereka ini bergerak seperti bikin formasi dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang yang masbuk datang baru ya enggak muskilah, enggak masalah itu. Tapi yang jadi masalah yaitu kalau sama-sama terlambat lagi dalam keadaan sholat ya, kemudian bikin formasi baru. Iya, sama-sama masbuk maksudnya tadi. Sama dia terlambat datang belum sholat enggak masalah. Nah. Ayolah, itu enggak masalah, enggak apa-apa. Ada beberapa riwayat soalnya seperti itu ya. Sahabat yang datang terlambat sudah dalam kondisi tahiyat akhir ya. Kemudian dia masuk dalam keadaan tahiyat akhir, kemudian dia berdiri. Itu lagi 4 rakaat. Berimam kepada yang lain. Allah taala alam. Kenapa? Iya. Iya. Jadi imam, ya, jaharkan tidak wajib ya, sunnah. Ya. Menjaharkan itu hukumnya sunnah. Nah. Dan menepuk juga tidak wajib ya. Kalau nggak perlu nepuk nggak usah tepuk-tepuk ya. Asal orang udah paham ya itu nggak usah tepuk-tepuk. Nah, kecuali dia nggak tahu ya, hari harus dikasih isyarat. Nah, gimana? Ini bukan sebagai sifat salat Nabi. Boleh atau tidak? Pendapat yang roji boleh. Boleh beda niat dengan imam. Niat makmum dengan niat imam ya, boleh. Ya, pendapat yang roji boleh. Karena kewajiban mengikuti imam tidak pada masalah-masalah yang batin ya. Tidak masalah-masalah yang batin. Nah, tidak masuk, itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya, saya belum lanjut. Kalau yang terus belajar karena masih ada yang sifat belum pas, belum benar, itu masuk rusak. Sifat belum sempurna.
Tadi ya, kalau sifatnya yang masuk kepada lahan jali, ya, yang sifat-sifat zatiyah, ya. Ini ta dibaca tebal ta. Ini seperti to, ini tidak sempurna, rusak. Jadi orang kita bacanya begitu, sa seperti sa, nah, itu seperti so, itu rusak, Pak. Ya, sudah berubah. Za dibaca za, nah, itu belum, itu sifat zatiyah rusak. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Kalau cuman mulutnya maju to, misalnya to maju, ini masih bukan sampai merusak ke yang jali gitu ya. Nah, ini masih bisa Pak kalau rusaknya itu. Tapi kalau dia masih belajar terus dia tetap baca, walau ta'ala alam, saya tidak tahu Pak. Jadi kalau apakah dia sudah belajar terus dia sholat dengan Al-Fatihah, yang penting dia ada usaha untuk itu, sudah ada usaha tapi belum bisa sempurna, tapi bukan yang, kalau dia sifatnya yang tadi ya, bukan jali tidak masalah. Tapi kalau sampai yang jali, terutama za ya, misalnya za. Nah, ini al-ladzi ya, ada kata al-ladzi soalnya di surah Al-Fatihah dibaca al-ladzi. Nah, ini jali nih, rusak nih. Za berubah ke jadi za. Nah, ini rusak. Tapi kalau saya sudah berusaha za, tapi belum bisa, gimana? Kalau ta'ala saya belum dapat ini secara jelas, saya tidak berani ijtihad. Walaupun saya ada pandangan untuk saya sendiri, tapi saya nggak berani sampaikan ke orang lain. Perlu ada ulama yang saya tahu gitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampai jam berapa kita ini biasanya? Sampai selesai. Doa sebelum salam berlaku sholat sunnah, maksudnya doa wirid-wirid sholat wajib. Oh, nah, itu berlaku di mana saja, ya. Yang berlindung dari fitnah yang 4 itu ya, itu berlaku di sholat mana saja. Bahkan itu bagus kalau kita ucapkan doa-doa itu di sholat-sholat sunnah, karena waktu kita lebih panjang ya, lebih leluasa. Ya. Cuma kita sengaja mengolat untuk banyak berdoa ya, afdol, tempat-tempat yang afdol, sujud ya, tahiyat akhir, berdoa di situ, tempat-tempat yang waktu dan tempat yang afdol. Lah bas, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Asal jangan sampai ketinggalan imam ya kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri bebas. Makin panjang sujud. Maka ulama mengatakan Nabi kenapa kalau salat tahajud panjang? Ya, itu berarti enggak mungkin panjang diam saja sujud, misalkan Rabbil firli, Rabbi subhanakallahumma wa bihamdika, udah gitu aja. Tapi kok panjang? Itu menunjukkan bahwa banyak zikir yang beliau baca atau doa yang beliau baca. Tidak ada, butuh dalil yang mengatakan cuma sujud terakhir. Enggak, itu berlaku kepada semua sujud ya. Tapi tadi ya, sholatnya bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kita khawatir ketinggalan pasti ya, ketinggalan, karena tidak disyariatkan berlama-lama di sholat berjamaah, kecuali Nabi memang jadinya hampir sama ya antara berdiri beliau dan ruku beliau namanya. Jadi kalau kita mau buru-buru nih, rukunya pendek, berarti berdirinya juga dipendekin. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi kalau memang kita tidak bisa lama di ruku, tidak apa-apa berdirinya agak lebih lama. Berdirinya agak lebih lama. Nah, gitu Pak. Nah. Bacaan
Gimana Pak? Sholat berjalan, Kita kan sering dalam safar, ya. Menemukan tidak bagusnya berarti di masjid-masjid di. tapi imam bacanya ya menurut kita keras dan sebagainya, itu apakah kita harus juga mengganti sholatnya kita, atau kita sendiri saja, atau kita pindah masjid lagi atau tidak? Kalau dia bacaan kurang pasnya ini di Al-Fatihah, ya ulang. Entah itu sendiri atau di tempat lain, atau bersama-sama kalau ada temannya dalam safar. Itu Pak. Kalau itu dalam keadaan perjalanan, maka dia kan tidak kena kewajiban jamaah. Berarti bukan safar ya. Bukan safar. Nah, kalau dekat rumah berarti cari yang yang Al-Fatihahnya bagus. Susah Pak ya. Kalau gitu Bapak belajar Al-Fatihah bagus, Bapak jadi imam. Ya. Atau wajib ya, kalau ada orang yang merasa dia bagus bacaan Al-Fatihahnya, kemudian yang imamnya nggak bagus, dia diem aja, dosa dia. Ikut dosa. Iya, karena banyak yang sholatnya pada nggak sah itu makmumnya. Gimana imamnya bacanya nggak sah itu Al-Fatihah. Nah. Jadi beda kalau Bapak safar beda ya. Nah, kalau ini cuma di dekat rumah. Nah, hukumnya berbeda ketika safar. Nah. Ada lagi Bapak sekalian? Atau tanya aja deh, karena ini waktu kita nggak, kalau saya bahas satu-satu sampai salam nggak akan selesai Bu. Sampai ada 5 atau 10 menit lagi, silakan yang ingin ditanyakan lah. Ya. Ya. Nah, batasannya imam mengangkat kepalanya ketika ruku. Kalau dia udah angkat kepalanya berarti tidak dapat. Ya, nambah di akhir. Nambah di akhir. Apalagi Bapak sekalian. Di kalangan ikhwan ini kan sholatnya suka gayanya beda-beda. Repotnya kita nggak tahu ya, nganggapnya itu salafi, sunnah kan, kalau beda sama orang. Ngepalkan tangan lah gitu ya. Nah, gimana tuh ngepalkan tangan? Bapak ada dalilnya nggak? Apa ikut-ikutan doang? Nah, tangan dibuka apa dikepelin itu? Ada yang dikepelin nggak? Kalau yang dikepel, Bapak dari mana Pak? Kan salafi harus ikut dalil katanya, bukan ikut ustadz. Ini dua-duanya sahih. Yang mengepel ini walau ta'ala yang lebih rajih dia enggak sah dalilnya, enggak sahih. Dalilnya kal ajin ya, wa yadau kal ajin, itu salah satu riwayatnya bahwa Nabi SAW ketika salat ketika meledakkan yadau yadahi kama yadaul ajin. Nabi ketika dia bangkit ya dari salatnya, hendak bangkit, dia meletakkan kedua tangannya seperti kal ajin, seperti orang yang ajin. Ajin itu orang yang menguleni adonan. Kemudian dimaknai dengan mengepalkan tangan. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah orang yang menguleni adonan itu berarti mengepalkan? Jadi para imam kita terdahulu di masalah lughah juga mengatakan bahwa mengatakan ajin itu bukan mengepalkan tangan. Kemudian hadis tentang ajin itu tidak ada yang menurut pendapat yang kuat yang saya ikuti ya, saya Mukbil dan saya yang lainnya, termasuk saya Thorifi di kitabnya ini juga sebutkan bahwa tidak ada yang cukup kuat dalilnya untuk mengatakan bahwa itu dengan kal ajin atau ajana atau yajinu. Yang ada justru yang lebih kuat hadisnya Imam Bukhari ya. Rasulullah idza i'tamada bi yadihi ja'ala butuni rahaihi wa butuni asabihi alal ard. Nabi SAW apabila dia hendak
bertumpu hendak bangun, maka beliau menjadikan rohaihi, apa ini namanya, telapak tangan beliau jadikan telapak tangan beliau dan juga bagian dari dalam jari-jarinya alal ard. Hadis Bukhari. Kalau ini tidak ada masalah ya Pak, ya. Tidak ada masalah. Yang ada perselisihan justru yang di sini. Ya khurujul minal khilaf mustahab kaidahnya. Keluar dari yang diperselisihkan itu dianjurkan. Ya, hadis Bukhari, hadisnya terang ya, jelas. Kemudian kata-katanya juga jelas ya. Di situ sarih ya di sini. Ini jauh lebih kuat daripada yang begini yang diperselisihkan. Maka keluar dari perselisihan lebih aman. Gini. Tapi enggak ada, terus gini dilarang ya enggak masalah gini. Tapi yang jelas dalilnya ini. Bapak pegel gitu kan, mau bangun berat akhirnya gini kayaknya enak. Enggak masalah, enggak apa-apa. Wih enggak boleh harus begini, enggak juga. Ya. Karena ini bukan kewajiban ya, bukan rukun juga ya, bukan wajibatus sholat juga. Nah, wallahu taala alam. Masih ada waktu kalau ada yang mau nanya. Ya. Sering melihat orang mengamalkan setiap bangkit dari sujud itu selalu pakai kanan. Bangkit dari sujud maksudnya berdiri ke atas. Ya. Ada berapa riwayat itu, termasuk di riwayat Ibnu Umar, kalau salah saya lupa ya. Dia selalu mengangkat tangannya ketika takbir di setiap gerakan. Ya, bahkan imamnya. Ya, tapi memang ada beberapa riwayat, tapi dia ikhtilafkan. Pendapat yang lebih kuat bahwa riwayat-riwayat itu tidak sah. Yang sah cuma 4 tempat tadi. Ya, tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Ucapan takbir hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram. Allahu Akbar hukumnya wajib. Jadi Bapak sholat nggak ngucapin Allahu Akbar dalam hati, Allahu Akbarnya nggak sah sholatnya Pak. Sendirian gitu ya. Gini ya. Malah angkat tangan yang diangkat ya, kita pikir angkat tangan ini yang wajib, padahal ucapan Allahu Akbarnya yang wajib. Nah. Cukup Bapak sekalian ya. Ya, mungkin ya, silakan. Ya. Kenapa? Salat taubat. Kenapa Pak? Salat taubat syariat. Ama seorang dia taubat kemudian sholat, nggak ada muskilah ya salat ini. Tapi mengatakan ada perlakuan khusus ya, dikhususkan ini yang wallahu ta'ala saya nggak tahu Pak. Saya enggak tahu. Tapi seorang taubat kemudian dia sholat karena ingin sujud di situ, tafadhal. Ya. Secara umum enggak ada masalah. Itu butuh dalil. Nah, saya enggak tahu. Jadi menta'abudiyakan ya. Ta'abudan istilahnya. Kayak tadi gerakan-gerakan tadi. Kalau Bapak anggap itu bukan bagian dari sunnah, ya hukumnya boleh-boleh saja, enggak masalah. Tapi kalau kita anggap itu sunnah, ada keutamaan, itu butuh dalil. Saya ambil contoh sebagai isyarat dengan jari. Ya. Nabi ketika tahiyat berisyarat dengan jarinya. Ya. Kemudian kan ada yang menggerak-gerakan isyarat dengan jarinya, khalas jelas. Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Tapi bagaimana isyaratnya tidak ada dalil yang jelas. Ya, wa yuharikuha, tambahan yuharikuha itu yang ziyadah Ibnu Qudamah, itu yang dikatakan oleh Syalbani ziyadatus siqah, tambahannya jadi sah. Jadi menggerak-gerakan jari isyaratnya dengan cara yuharikuha, katanya dengan menggerak-gerakannya. Tapi riwayat yang lain itu ada 10 riwayat, tidak ada yang menambah dengan menggerak-gerakkan, kata gerak-gerakkan. Itu yang jadi titik perbedaan di kalangan ulama. Kalau yang menganggap tambahan yang nggak sah, ya cukup isyarat. Isyaratnya seperti apa ya terserah Bapak lah, gitu ya. Kan repot ya kalau isyarat menggerakkan, gerakannya kayak gimana? Muter-muter, naik ke turun ke atas, ya, apa
kiri kanan ya gini ya. Ini bahasnya panjang lagi. Apakah tangannya begini? Apa begini? Apa genggam seperti ini? Tidak ada dalil yang sharih soal ini. Itu yang jadi masalah. Makanya ulama beristihad masalah itu. Kalau kita tidak nganggap itu nggak ada dalil yang sharih, terus kita melakukan gerakan gini, ya nggak apa-apa. Begini-gini juga isyarat juga. Ya. Tapi kalau yang jadi masalah, ini jatuh kepada muhdas diadakan kalau kita nganggap ada keutamaan dalil di situ. Kecuali dia nganggap tadi dalilnya sah ya, ziyadahnya dari Ziyadah Ibnu Qudamah itu dianggap sah. Nah, ya jelas itu dijadikan dalil. Oh, ada dalilnya karena tambahan itu sah. Tapi kalau yang tidak ada dalilnya sah, ya dia bebas. Berarti karena dicukupkan sampai situ isyarat ya sudah isyarat aja. Isyarat saja gitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya mengikuti yang mengatakan bahwa menggerak-gerakkan jari menggerakkan jari itu syadz ya, bukan ziyadatus siqah. Dikatakan oleh bahkan murid-murid Syekh Albani sendiri ada yang lebih menguatkan itu syadz ya, bukan ziyadah siqah ya, walau taala. Dan bukan tempatnya kita di masalah kayak gini fanatis ya. Wah, Syekh Albani ini bukan tempatnya seperti bersikap seperti itu di masalah-masalah seperti ini ya. Kan kita salafi, bukan ngelihat syekh, bukan ngelihat ustadz. Ya, kalau ada ustadz besar ngomong begini, yang lain ngomong begitu, wah, antum dipertanyakan manhajnya. Nah, ini yang dipertanyakan justru yang ngomong itu, ngapain dia ya menjadikan ustadznya seperti dewa, seperti nabi. Jangan-jangan yang salah dia manhajnya. Kata-kata ustadznya seperti hadis. Ini bahaya di manhaj salaf seperti ini. Bukan itu manhaj salaf. Nah, makanya belajar itu lebih utama ya, dengan banyak guru tuh bagus. Ya, orang yang baru belajar ke satu guru dia enggak berhak bicara macam-macam ya. Karena dia statusnya pasti masih muqallid ya, taklid sama gurunya. Orang yang taklid itu enggak boleh dia berdebat sama orang. Dia cukup duduk manis dia. Dia udah cukup dengan gurunya, udah duduk manis saja, jangan ikut-ikutan ke orang lain yang membahas yang lain. Nah, ini enggak tepat ya cara-cara seperti ini, merusak nih, merusak. Ya. Ada lagi Pak sekalian? Iya, silakan. Terakhir ya Pak. Ini juga muskilah ya. Kalau khilaf jelas khilaf, wadah khilaf ya, itu khilaf. Selesai jawabannya Pak ya. Ada khilaf. Hah? Iya, khilaf. Ya, ada yang mengatakan bahwa yuk marunas seorang diperintahkan ketika dalam keadaan salat ya, meletakkan yadu'a yadayhi yumna 'alal yusra fis shalah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah bahwa Nabi mengembalikan ketika i'tidal ya'udu kulla fakharin makanahu. Jadi ketika Nabi i'tidal dikatakan bahwa Nabi mengembalikan semua tulang rusuk kepada tempatnya. Hadisnya sama Pak, tapi cara memahaminya berbeda. Bahwa ketika keadaan sholat manusia, seorang laki-laki diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas kirinya ketika sholat. Ini dalil yang pertama. Karena yang lain kan diperintahkan ruku di lutut ya kan. Karena duduk di antara dua sujud di paha atau di lutut juga atau di atas sedikit ya. Sujud diletakkan ke tangan. Kalau kita berdiri setelah takbiratul ihram diletakkan di depan ya. Kalau i'tidal di mana tangannya? Kalau di situ kan dibilang diperintahkan untuk meletakkan kedua tangannya dalam keadaan sholat. Maka sebagian ulama mengatakan dalam keadaan sholat ya berarti sama dengan posisi ketika pertama kali takbiratul ihram itu. Kembalikan ke posisi pertama. Karena itu masa begini aja kan nggak ada tangannya di mana nih? Semuanya ada posisi tangannya. Kalau hadis yang kedua mengatakan bahwa ketika i'tidal Nabi mengembalikan semua ruas-ruas tulang kepada tempat semestinya. Nah, yang Syekh Albani juga termasuk yang mengatakan tempat semestinya ya ruas tangan ya sudah begini. Ya seperti ini. Ya nggak di kemana-mana ini namanya ruas. Tapi yang mengatakan tadi berpedoman pada hadis yang pertama, mereka mengatakan
ya kembali, maksudnya adalah qiyamu qiraah. Kembalikan ke ruas-ruas kepada tempatnya pada saat berdiri qiraah. Maka berdirinya begini, namanya membalikan ruas. Itu Pak. Tapi ada hadis Wa'il bin Hujr yang mengisahkan tentang Nabi sholat. Nabi sholat berdiri takbir, disimpan tangannya di dalam bajunya. Ya, ketika beliau berdiri, angkat tangan takbir, kemudian beliau simpan tangannya di dalam bajunya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian ruku, ya, takbir, ruku, kemudian beliau simpan lagi tangannya. Ketika beliau i'tidal, kemudian beliau masukkan lagi ke dalam bajunya. Kemudian beliau selanjutnya terus ruku. Di sini sahabat Wa'il bin Hujr tidak menyebutkan ketika i'tidal Nabi simpan tangannya di luar begini sedekap. Tapi dia mengatakan dikembalikan lagi ke dalam baju. Tandanya bagaimana? Lepas. Nah, ini dalil yang paling kuat yang dikatakan melepas. Karena kalau dikatakan Nabi bersedekap lagi, pasti disebutkan seperti bersedekap lagi seperti pertama gitu. Nah, ihtimalnya begitu ya, kemungkinannya harusnya seperti itu, logikanya seperti itu. Maka ada yang berpendapat ya sudah dilepas saja. Tapi yang berpendapat yang lain mengatakan tadi ya dalam keadaan sholat ya diletakkan di depan. Karena yang lain meletakkan tangan, ini berdiri masa enggak diletakkan. Nah, ini khilaf yang rumit ya, susah untuk dicari mana yang lebih tepat. Dan memang begitu namanya fikih ya, namanya fikih tidak usah dipaksakan untuk semuanya sama dengan apa yang menurut kita benar. Capek itu. Dan permasalahan ini udah berabad-abad soalnya ya. Tidak akan pernah selesai sampai kiamat insyaallah ta'ala. Nah, itu perkara-perkara yang sering kita lihat memang di antara ikhwan tentang tata cara sholat, mana yang lebih tepat. Dan juga saya anjurkan untuk di tempat-tempat yang di sini mazhab Syafi'i misalnya, perkara-perkara yang tadi kan sunnah ya, tidak sampai membatalkan sholat. Sebaiknya kalau itu menjadi masalah, sebaiknya kita hindari. Mau begini ya. Di mazhab Hambali bilang dua-duanya nggak jadi masalah. Di mazhab Hambali. Kalau antum misalnya bermazhab Hambali, sholat di mazhab Syafi'i, ya pilih pendapat yang begini misalnya. Karena tidak jadi masalah di mazhab Hambali katanya. Dua-duanya boleh. Nah, cari jalan yang tidak harus menyelisih masyarakat. Selama itu masih bisa ya. Ini bukan masalah yang membatalkan sholat, bukan juga kewajiban. Maka kalau bisa tidak menyelisihi kaum muslimin, jangan diselisihi. Itu tanya tanya Syekh Kibar aja, Ustaz Kibar. Nanti aneh bikin tambah antum bingung. Itu aja udah bikin bingung, tambahin aneh tambah bingung. Udah sholat aja Pak, yang Bapak yakini sholat dulu. Nah. Tapi itu ya, penting untuk tidak menyelisihi masyarakat. Selama tidak sampai membatalkan sholat. Gitu ya, ngangkat-ngangkat tangan atau enggak ngangkat ngaruh enggak sama sholat Bapak? Hah? Ngaruh enggak? Enggak lah, ya enggak ngaruh sama sekali. Tetap sah sholat Bapak ngangkat tangan begini, tetap sah. Ya. Dan itu juga tidak menyelisihi kaum muslimin. Kecuali kaum muslimin bisa paham, saya enggak ngangkat tangan begini. Oh ya silakan. Jadi kaidah di agama kita kalau tidak menyelisihi kebiasaan, selama itu bisa kita lakukan, kita nggak diperintahkan menyelisihi Pak. Selama itu kita bisa ikuti, jangan diselisihi. Itu kaidah dari dulu, bukan bikinan saya ya. Itu sudah ada dari dahulu. Mungkin ini saja dulu Pak ya. Jamaah sekalian dirahmati dan berkahan Allah, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan apabila ada kesalahan itu adalah murni dari kesalahan saya atas kekurangan ilmu dan juga kealpaan manusia ya. Silakan diperbaiki dan diralat dan jangan diikuti ya kesalahan tersebut ya. Dan semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah dan ilmu dan taufik untuk bisa mengamalkan ibadah yang paling agung ini ya, salat ya, dengan pemahaman yang tepat bagaimana pemahamannya para sahabat dan para ulama-ulama kita terdahulu ya, yang mengajarkan kita tentang fikih, terutama bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.